Halo teman-teman, selamat datang di channel Servant Story, channel yang membahas sejarah dan kisah Servant yang ada dalam Fate series. Oke, dan untuk kali ini Servant Story akan membahas Jeanne d'Arc, yaitu pahlawan negara Perancis dan orang suci, Santa, dalam kepercayaan kepada Tuhan Katolik. Di Perancis ia dijuluki La Pucelle yang berfaedah, Sang Dara, atau Sang Perawan. Joan of Arc, Jeanne d'Arc, lahir di Greux-Domremy, Lorraine, sebuah desa kecil di Perancis. Jacques d'Arc, ayahnya, adalah seorang petani yang memiliki tanah yang cukup luas dan ibunya bernama Isabelle Romée, seorang wanita yang lembut dan penuh kasih. Joan muda suka sekali berdoa, terutama pada tempat-tempat suci bagi Bunda Maria. Dalam doanya, gadis petani kecil yang jujur ini sering menerima penglihatan, vision, dari para kudus seperti Santa Margaret dari Antiochia, Santa Catherine dari Alexandria, dan yang paling sering ia sebutkan adalah penampakan dari Malaikat Agung Michael. Suatu hari ketika dia sedang menonton domba-dombanya, Saint Michael Malaikat Agung, menampakkan diri kepadanya dan berkata untuk menyelamatkan Prancis. Setelah selama 3 tahun Joan terus-menerus mendengar suara orang-orang kudus memanggilnya untuk bertindak. Ketika ia berumur 16 tahun, Joan memulai misinya. Ia menghadap raja dan meminta agar diberikan pasukan untuk membebaskan tanah Perancis yang sudah dikuasai Inggris. Pada waktu itu, terjadi peperangan antara Prancis dan Inggris yang berlangsung selama 100 tahun. Karena itu, peperangan ini disebut dengan Perang 100 tahun. Inggris telah memenangkan banyak wilayah Perancis. Sampai-sampai Raja Inggris juga menyebut dirinya sebagai Raja Perancis. Awalnya tidak mudah bagi Joan untuk meyakinkan raja agar memberinya pasukan. Ia hanyalah seorang gadis petani, berasal desa terpencil dan buta huruf pula. Namun Joan tidak menyerah. Ia mengatakan pada raja bahwa Tuhan telah mengutusnya untuk memimpin pasukan Perancis di medan perang. Agar raja percaya kepadanya, Joan meramalkan bahwa peperangan yang saat itu sedang terjadi di Herings akan berakhir dengan kekalahan Perancis. Ramalan Joan kemudian terbukti benar. Dan Raja Charles ke-7 pun mulai percaya pada kata-kata Joan. Dengan izin raja, Joan memimpin pasukan Perancis ke kota Orleans, di mana ia sendiri berdiri paling depan menghadapi musuh. Dalam baju zirah yang putih berkilau, gadis remaja ini berkuda menerjang pasukan Inggris dengan panji kebesaran yang berkibar di atas dirinya. Dia terkena anak panah dalam pertempuran itu, tapi dia terus maju bertempur dan menyemangati anak buahnya untuk tidak menyerah. Ia berkata kepada mereka bahwa Tuhan menghendaki agar Inggris keluar dari tanah Perancis. Prajurit Perancis mendengarkan kata-kata panglima wanita ini dan bertempur dengan penuh semangat. Akhirnya setelah bertempur mati-matian mereka berhasil menghancurkan sebagian besar pasukan Inggris. Pasukan yang tersisa mundur dari medan pertempuran lalu melarikan diri. Kemenangan ini disambut dengan penuh sukacita karena selama ini mereka selalu saja kalah oleh bala tentara Inggris. Ia memimpin pasukannya menghancurkan pos pertahanan pasukan Inggris, lalu merebut sebuah benteng Inggris yang sangat kuat di Les Tourelles. Pada pertempuran di Les Tourelles, Joan terkena anak panah di bahunya, namun seperti tidak merasakan apa-apa, Joan mencabut panah tersebut lalu diiringi pekikan yang menyemangati pasukannya. Ia kembali maju bertempur. Satu demi satu kota Perancis yang dikuasai Inggris direbut kembali oleh Joan. Kota Jarge direbut Joan pada tanggal 12 Juni tahun 1429. 3 hari kemudian, tanggal 15 Juni, Joan menghancurkan pasukan Inggris di Mengsur-Loire dan merebut kota itu. 2 hari selanjutnya Joan menuju Beaugency dan merebut kota tersebut tanpa perlawanan berarti dari pasukan Inggris. Ketika pihak Inggris mengirimkan pasukan bantuan dalam jumlah besar, Joan segera menyongsong pasukan tersebut. Pertempuran dahsyat terjadi.
Dikemudikan hari pertempuran ini dikenal dengan nama Pertempuran Patay. Joan memerintahkan pasukan perintis Vanguard Perancis untuk secepatnya menyergap pasukan Inggris sebelum pasukan panah mereka dapat menyiapkan pertahanan. Serbuan mendadak ini membuat pasukan Inggris yang dipimpin oleh Jenderal Sir John Fastolf kocar-kacir. Sebagian besar pasukan dan para komandannya tewas. Pasukan yang tersisa lari pontang-panting menyelamatkan diri, termasuk juga Jenderal Sir John Fastolf. Nama Joan of Arc kemudian menjadi momok bagi pasukan Inggris. Kenyataan tentang seorang perawan suci yang memimpin pasukan Perancis membuat nyali pasukan Inggris ciut. Setelah pertempuran Patay, Joan memimpin pasukan Perancis berbaris menuju Reims dari Gien-sur-Loire pada tanggal 29 Juni. Semua kota yang dikuasai Inggris di sepanjang jalan menuju Reims menyerah tanpa syarat kepada pasukan Perancis. Di kota Troyes, pasukan Inggris takluk setelah dikepung selama 4 hari, tanpa adanya pertumpahan darah. Sebuah kisah mukjizat menyertai Joan saat ia merebut Troyes. Pasukan Perancis menderita krisis logistik pada saat mencapai Troyes. Tapi sungguh ajaib, beberapa bulan sebelum kedatangan mereka, seorang biarawan pengelana bernama Richard telah berkhotbah akan datangnya akhir dunia di Troyes. Ia berhasil meyakinkan penduduk Troyes untuk menanam kacang-kacangan yang memiliki masa panen pendek. Pasukan Joan tiba tepat pada saat panen tiba dan ribuan anggota pasukannya tidak menderita kelaparan. Mujizat ini membuat pasukan Perancis dan masyarakat kota itu percaya bahwa Joan of Arc adalah seorang utusan Tuhan. Bahkan para sejarawan saat ini juga menyimpulkan bahwa Joan of Arc sepertinya bukanlah seorang pemimpin militer yang cakap. Ia lebih tepat disebut sebagai seorang yang diberkati. Setelah kemenangan demi kemenangan diraih, waktu penderitaan Joan dimulai. Dalam satu pertempuran dia ditangkap oleh pasukan Burgundy, kemudian ia dijual ke Inggris. Charles VII Raja Perancis yang tidak tahu berterima kasih itu bahkan tidak pernah berusaha untuk menyelamatkannya. Raja pengecut itu ternyata takut akan popularitas Joan yang bisa menjadi ancaman bagi tahtanya. Joan dimasukkan ke dalam penjara dan setelah melalui sebuah persidangan yang penuh intrik politik dan ketidakadilan ia dijatuhi hukuman mati. Saat dihukum mati Joan bahkan belum mencapai umur 20 tahun, namun dia dengan gagah berani menyambut kematiannya pada tanggal 29 Mei tahun 1431, ia diikat pada sebuah tiang yang tinggi dan dibakar sampai mati. Setelah perang berakhir Paus Calixtus III mengesahkan proses pengadilan ulang atas Joan d'Arc. Proses ini melibatkan banyak pihak dari seluruh Eropa dan mengikuti prosedur standar pengadilan saat itu. Para ahli teologi menganalisis kesaksian dari 115 saksi mata. Kesimpulan akhir diumumkan pada bulan Juni tahun 1456, yang menyatakan bahwa Joan adalah seorang martir yang tidak bersalah. Pengadilan ini juga menyimpulkan bahwa hakim yang memutuskan hukuman bagi Joan telah menjatuhkan hukuman mati kepada seorang wanita yang tak berdosa demi balas dendam politik. Pengadilan secara resmi memutuskan Joan of Arc tak bersalah pada tanggal 7 Juli tahun 1456. 489 tahun kemudian, pada tanggal 16 Mei tahun 1920, Paus Benediktus ke-15 mengumumkan Joan sebagai seorang kudus. Seperti itulah sedikit kisah dari Jeanne d'Arc. Jangan lupa subscribe, like, dan komen untuk membuat channel ini lebih berkembang dan share juga ke teman-teman kalian. Cukup sekian dan terima kasih sudah menonton.